Kami dari mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Unma Banten. Di sini kami akan membuat salah satu video yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen bencana. Ya, mati lampu. Hei, ini kenapa banyak asap? Aduh, Itu ada yang minta tolong, yuk kita tolongin. Kenapa Bu? Rumah saya kebakaran. Saya bilang ke Pak RT dulu ya. Udah kamu bilang ke Pak RT, saya bantu yang dalam. Iya. Pak RT, Pak RT. Iya. Iya. Di sana ada yang kebakaran. di mana? Kemana? Di sana ibu-ibu. Oh ya udah, ayo. Ayo. Kok bisa jadi kayak gitu kebakaran? Kenapa? Tadi saya belajar pakai lilin mati lampu dan itu lilinnya Emang lilinnya nggak dikasih alas? enggak. Seharusnya deh kalau nyalain lilin itu jangan deket-deket sama yang gampang terbakar seperti kertas, plastik. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman. Ada yang udah tahu apa itu mitigasi? Mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu melalui fisik maupun penyadaran dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Di sini, kami juga akan membahas tentang apa itu bencana, kebakaran, dan permukiman. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Kebakaran adalah peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dikehendaki dan menimbulkan kerugian serta menghilangkan nyawa. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari satu satuan perumahan di mana lingkungan ini memiliki sarana dan prasarana. Ada yang tahu juga apa aja sih tujuan mitigasi bencana? Tujuan mitigasi bencana: 1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk.
2. Bagaimana landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan? 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Kegiatan penanggulangan bencana. 1. Upaya pencegahan atau mitigasi dan kesiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah: 1. Membuat peta rawan bencana. Yang kedua, membuat alarm bencana. Yang ketiga, membuat bangunan tahan bencana. Dan yang keempat, memberikan penyuluhan dan pendidikan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana. Upaya yang kedua adalah upaya penyelamatan pada saat terjadinya bencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum yang berlaku untuk semua jenis bencana antara lain yaitu: yang ke-1, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Yang kedua, jangan panik. Yang ketiga, menjauh dari pusat bencana dan tidak perlu membawa barang apapun. Dan yang keempat, lindungi diri dari benda-benda yang dapat melukai diri. Upaya yang ketiga adalah upaya rehabilitas dan rekonstruksi pembangunan kembali setelah kejadian bencana. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, pembantuan darurat. Yang kedua, inventarisis kerusakan. Yang ketiga, evaluasi kerusakan. Yang keempat, pemulihan. Yang kelima, rehabilitas. Yang keenam, rekonstruksi. Dan yang ketujuh, melanjutkan pemantauan. Penyebab terjadinya bencana kebakaran yaitu: 1. Korsleting listrik atau hubungan singkat. 2. Kompor gas. 3. Putung rokok. Nah, itu dia hasil kerja kelompok kita tentang mitigasi bencana kebakaran di permukiman. Pengertian rehabilitasi dan rekonstruksi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan rehabilitasi sebagai berikut. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi didefinisikan sebagai berikut. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah membangun menjadi lebih baik atau Build Back Better yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana. Mendahulukan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, mengoptimalkan sumber daya daerah, mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program, dan kegiatan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. Pemulihan dini atau early recovery. Pemulihan dini adalah upaya segera untuk mengembalikan kapasitas masyarakat untuk pulih dari bencana dan membangun kembali dengan lebih baik dan menghindari terulangnya bencana. Perbedaan pemulihan dini, rehabilitasi, dan rekonstruksi disajikan dalam bagan berikut. Pemulihan dini melengkapi atau memperkuat tanggap darurat, mempromosikan pemulihan spontan oleh masyarakat, memberikan fondasi bagi pemulihan jangka panjang, shelter sebagai sektor utama bersifat transisional shelter. Rehabilitasi menghidupkan kembali pelayanan-pelayanan dasar, membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan normal, membantu perbaikan tempat tinggal dan fasilitas publik, pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Rekonstruksi pembangunan atau penggantian bangunan fisik secara permanen,
restorasi penuh terhadap infrastruktur, revitalisasi aktivitas ekonomi, integrasi upaya-upaya mitigasi dalam proses pembangunan kembali, pembangunan shelter bersifat rumah permanen. Tujuan pemulihan dini: memperkuat operasi bantuan darurat yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa input atau investasi dari sebuah program menjadi aset bagi pembangunan jangka panjang dan memupuk kemandirian penduduk yang terkena dampak bencana dan membantu mengembangkan mata pencaharian. Mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif pemulihan spontan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana, menjembatani masa tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa sektor yang ditangani dalam proses pemulihan dini: perumahan, mata pencaharian, infrastruktur utama dan penunjang hidup, sanitasi, pengelolaan lingkungan dan sumber air, pengurangan risiko bencana, gender dan kelompok rentan, perlindungan dan hak anak. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.